Jadi yang kamu lakukan apa saja? Jadi aku bersama dengan tim kita sepakat untuk memberikan ini sebuah dress mini full paillettes warna silver. Rambutnya pun kita potong hanya sebahu dengan wavy messy look. Jadi membuat dia semakin muda, energetic, fresh, siap menjadi bintang. Oke. Ayah dari Revi ya, boleh turun Bapak bergabung bersama kami di sini. Jadi kamu cuma satu-satunya anak dari Bapak? Iya, betul. Ibu kamu? Sudah lama bercerai. Oh berpisah dengan Bapak? Iya, Sudah lama? dari kelas 1 SD. Dari kamu usia 1 SD, Iya, Bapak pisah dengan Ibu, iya, akhirnya Bapak yang mengurus kamu sendirian? iya. Wow. Bapak, bawa apa? Hah? Oleh-oleh. Apa kabar Bapak? Apa itu Pak? Oleh-oleh. Makasih Bapak. Ada oleh-oleh, nggak kelihatan. Weh, oleh-olehnya lihat deh. Ini gula apa namanya itu? Gula aren. Gula aren. Gula kawung kalau bahasa. Kemudian juga ini ada apa Pak? Cimpring. Kicimpring. Ini seperti kerupuk tapi bahan dasarnya tuh apa ya? Kalau kapan-kapan bau. Ini bahan dasarnya apa Pak? Singkong. Singkong di prek gitu. Digeprek. Ya, tolong bantu ya prek. Prek. Boleh dibagi rata ke Dewan Juri? Iya, boleh. Mohon maaf, silakan. Kita dapat tuh. Iya semuanya. Oh iya. Bapak pakai repot-repot. Apa-apa. Terima kasih Bapak. Makasih loh Bapak. Sama-sama. Pak, Ya, Pak. ini gratis kan? Gratis orang oleh-oleh gimana sih aneh banget. Tapi ada emping di sini kayaknya tadi. Yang asam urat nggak boleh loh. Bukan emping itu kicimpring beda lagi. Kecimpring, bukan kecimpringan ya Zai. Kicimpring. Kicimpring. Kicimpring sampe. Iya betul. Bapak terima kasih oleh-olehnya ya. Sama-sama. Revi boleh saya pegang 1 jutanya? Barusan Revi cerita, mohon maaf. Saya tidak tahu ternyata Bapak membesarkan Revi sendirian. Betul. Pisah dengan ibunya betul Revi dari kelas 1 SD. Iya, betul. Kalau seorang ibu membesarkan anaknya tuh iya. Tapi kalau seorang bapak hebat loh Pak. Insya Allah, kewajiban lah. Belajar ikhlas saja. Apa mata pencarian Bapak sehari-hari? Saya kebetulan kecil-kecil kalau dalam entertainment, pimpinan dangdut lah. Gitu. Oh ya tadi cerita punya Ya. pimpinan dangdut. Makanya Revi bisa nyanyi dangdut emang dari kecil Ya, sudah ada di lingkungan seniman-seniman. Betul. Udah belajar nyanyi dari Udah belajar nyanyi. dasar ya. Udah ada dasar gitu. Oke, itu dengan ibunya Revi kan kalau bapak mah pisah dengan ibu ya udah jadi mantan istri ya. Tapi kan Revi gak bisa jadi mantan ibu. Betul. Apakah suka terjadi pertemuan dengan Revi? Kalau sebetulnya saya sengaja pertemukan. Sengaja dipertemukan. Kapan? Jadi prinsip saya seburuk apapun seorang ibu, tetap ibu. Makanya sampai sekarang kontak dia tetap saya adakan. Tidak saya dendam gitu. Suka ketemu? Suka ketemu. Dengan bapak juga? Suka. Hubungan baik ya Revi? Hubungan baik. Iya. Dari mata bapak tampaknya ada cerita yang tidak berani diungkapkan. Betul Pak. Kalau boleh bisik ke saya boleh Pak? Mau? Iya. Oh. Iya. Oh. Oh gitu. Ya paham. Ternyata ya. Oke. Kalau saya ceritakan, pasti Dewan Juri juga kaget. Izin saya ceritakan ke Dewan Juri? Ya.
Seperti itu. Revi tahu semuanya. Tahu. Bapak, kami turut prihatin Iya. dengan yang pernah terjadi dengan kehidupan Bapak. Amin. Cobaan orang berbeda-beda. Betul, betul lah. Bapak tapi sudah membayar apa yang telah Bapak lakukan. Kita anggap kesalahan. Betul. Reaksi dari istri Bapak saat itu, ya kita tidak bisa menjudge apapun. Betul. Dan Bapak berbesar hati menerima itu semua. Sangat berbesar hati dan ikhlas, Pak. Dendam, sedih, Tidak, kecewa. tidak. Lalu Revi diurus oleh Bapak. Ya, Itu keputusan bersama atau dari pihak pengadilan yang memutuskan Bapak yang mengurus atau seperti apa? sebetulnya 9 tahun rasa sakit atau yang tadi Kak katakan itu saya pendam dengan belajar ikhlas. Gitu ya, dalam artian belajar ikhlas, garis besar perceraian ini saya tidak ikhlas, tanda tangan pun tidak pernah tanda tangan. Karena posisi tadi yang saya katakan ke A itu. Ya. Mungkin ngerti ya yang saya maksud, privat di sini mohon maaf saya tidak bisa dijelaskan dengan detail karena mungkin karena A sendiri yang tahu lah. Ya. Jadi kesimpulannya perceraian yang tanpa saya restui dan tanpa saya tanda tangan. Sebentar. Oke, ya sudah. Revi mau ngomong apa ke Bapak? Sampaikan sesuatu. Ayah. Terima kasih sudah membesarkan Revi selama 9 tahun ini. Maafkan Revi kalau belum bisa bahagiain ayah. Maafin kalau ada sifat-sifat Revi yang bikin ayah marah. Revi minta maaf. Maaf, Revi belum bisa ngebalas semua jasa-jasa ayah selama 9 tahun ini. Sebetulnya saya banyak terima kasih banyak Kak. Salah satunya kru-kru yang telah memberikan anak saya kesempatan. Cuman saya berharap selalu pelajari, kasih hati ke anak saya. Belajarlah seperti alat musik. Beda bentuk tapi saat bermain seinada, seirama. Itulah jiwa seni yang sejati. Saling menghargai, saling. Saya selalu katakan itu Kak. Ya, karena seorang seni dituntut bukan merasa hebat di antara orang lain, tapi yang selalu menghargai orang lain. Ya. Saya selalu katakan itu. Harmonisasi. Seorang perempuan, anak perempuan pertama terutama, cinta pertamanya itu bapaknya. Betul Revi? Betul. Betul lah. Pak, Saya sebagai cinta pertamanya Revi, sampaikan sesuatu sama anak Bapak. Ungkapan sayang, harapan dari seorang ayah. Silakan. ya semoga Pegang tangannya. anak ini Sampaikan. ya. Semoga kamu kalau diibaratkan berlian, ayahmu ini hanya menggambil kamu berlian dari tanah. Biarlah orang lain yang lebih tahu memolesnya agar lebih bersinar. Ya, mudah-mudahan yang di depan saya orang-orang hebat. Dalam arti hebat bukan dari suara, tapi dari hatinya pun dia hebat. Terima kasih Bunda, terima kasih semuanya. Itu ya. Jadi saya tidak bosan-bosannya pada kru yang memberikan anak saya kesempatan. Ya. Terutama adalah gitu ya. Mudah-mudahan kesempatannya dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Oke. Menuju ke panggung DNB itu juga sebuah perjuangan ya. Betul. Perjalanan dari Cianjur pakai apa Pak? Pakai mobil gak pakai odong-odong Tapi kan itu perlu ongkos. Kalau perlu ongkos jelas Kemarin buat ongkosnya gimana?
Apa perlu saya jelaskan semuanya gini ya. Sebetulnya waktu ada penawaran gitu ya. Maaf saya bilangin ada penawaran DMD. Sebetulnya waktu itu saya bukan punya uang. Tapi merasa ini satu kesempatan untuk mendidik anak saya untuk masa depan gitu. Dalam artian motor satu-satunya saya gadein. Ngegadein motor? Ngegadein motor untuk bisa ke sini. Iya. Buat ongkos? Buat ongkos. Karena kan kalau masuk DMD-nya mah gratis. Iya. Iya. Ya, Berapa ngegadeinnya? Buat sewa mobil. Berapa? 1,5 juta. 1.500.000 rupiah. Sewa mobil. Sewa mobil. Dan sopirnya ya. Berapa? Sewa mobil termasuk bensin itu 1.400.000. Sisa 100? Iya 100.000. Tapi itu 1.400 itu bolak-balik? Iya. Udah. Sampai malam hari ini pulang lagi ke Cianjur? Iya. Sisa 100? 100.000. Terus gimana nanti buat nebus motor? Ya berpikirnya karena sesuatu Allah tidak akan sulit dari manapun untuk mendapatkan penebusan untuk menebus motor. Keyakinan Allah akan membantu. Ya, keyakinan. Lalu Revi sampai pengorbanan seperti ini, untuk apa kamu datang ke DMD? Yang pertama karena ingin membalas jasa ayah. Yang kedua juga ingin membantu modal usaha nenek. Wah nenek masih ada? Masih. Usaha apa nenek? Sehari-hari jualan gorengan. Ibunya bapak? Iya. Terus? Apa lagi? Untuk biaya pengobatan kakek juga. Oh nenek kakek masih ada? Masih. Pak, anak Bapak hebat ya. Berbakti tidak hanya kepada Bapak tapi orang tua Bapak. Siapa sangka? Mungkin di beberapa tahun yang lalu orang tua Bapak mungkin pernah kecewa dengan apa yang pernah dilakukan oleh Bapak. Mungkin. Tapi sekarang sedang dibahagiakan oleh cucunya. Betul Pak? Boleh kita lihat nenek dan kakek kamu? Boleh. Kita lihat ya. Udah sepuh banget. Jualan apa? Jualan gorengan. Itu kirain aku pakai. Enggak, itu pun dia punya tetangga jualan goreng tersebut bukan modal sendiri. Keliling? Keliling. Untungnya berapa? Kalau sehari itu 25.000 sampai 30. Ya Allah, usia berapa nenek? Sampai kalau gak salah 70 lebih. 70 lebih tahun sini? lebih. Ya Allah. Kalau kakek? Kalau kakek kebetulan punya penyakit prostat. Udah perlu dioperasi. Tapi biaya dari mana gitu. Udah bertahun-tahun kakeknya Repi itu punya penyakit prostat. Oke. Ya. Tinggal masih bersama? Iya masih bersama. Siapa aja? Kakek, nenek, bapak sama Revi? Iya. Boleh lihat rumahnya ya? Boleh. Ya. Ini rumahnya Repi Bu. Tuh. Pinggir jalan. Jalan. Pengen ngebetulin rumah juga belum ada uang Bu. Ini dapurnya. Tuh itu neneknya Repi. Tuh si kakek lagi sakit. Itu kakek? Iya. Oh ini kamar mandinya? Iya. Di bagian dapur. Dan dapur. Masih pakai kayu bakar? Atasnya Ada pakai kayu bakar. Kau bolong? Iya. Kalau hujan itu gede banget Tuh sampai sekarang pingin beli aja gak mampu
Ada berpikiran buat beli-beli, gak ada, ini buat bekal dia gitu, buat Revi gak ada. Serba salah. Serba salah Pak, bukan serba murah, serba salah. Tapi alhamdulillah Revi punya keahlian, Bapak juga punya keahlian. Berkesenian, mudah-mudahan bisa menghidupi ya. Jadi salah satunya juga memperbaiki rumah. Sok atuh Revi, bahagiakan bapakmu, bahagiakan nenek kakekmu, bahagiakan dirimu kamu sendiri. Bersiap untuk berjuang? Bersiap. Pilih dangdut mania atau dadakan? 2,5 juta, 5 juta atau 10 juta rupiah? 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim, dadakan. Dadakan. Setiap peserta yang berjuang di sini tuh kita berdoa berharap mudah-mudahan lancar. Amin. Pak, sebelum bernyanyi, saya minta Bapak ucapkan cinta dan sayang pada Revi. Ayo sayang Revi, mudah-mudahan kamu bisa ya berjuang, tetap semangat. Banyak anak-anak lain iri kepada kamu. Karena kamu benar-benar diratukan oleh Bapak kamu sendiri. Siap Revi berjuang? Siap. Cium tangan Bapakmu dulu. Sambil juga tim dari home band kita pilih lagu apa yang kira-kira harus dibawakan oleh Revi. Siap Revi? Bapak